Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'ba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi dzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan umat, junjungan alam, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib, wa min yaminiha ila simalaha, wa min qafin ila qafin, min laduna adam ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, dan terutama khususon walasiman kepada jamaah ribat manhimah dimanapun berada, semoga Allah menghujani, menganugerahi rahmat dan hidayah, taufik dan hidayah, rahmat, inayah dan maghfirah, dan dijadikan semua kita hamba-hamba Allah yang dicintainya, dan dikabul apapun yang kita perjuangkan, yang kita inginkan, yang kita hajatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini sebelum Al-Fakir berbicara ya kepada hadratil kiram, para alim ulama, para asatiz, para asatizah, sahabat-sahabat Al-Fakir yang sangat Al-Fakir hormati, dan begitu pula kepada seluruh jamaah dimanapun berada yang sangat Al-Fakir muliakan dan yang sangat Al-Fakir banggakan. Dan begitu pula kepada seluruh aparatur negara, instansi pemerintah, dari mulai RT sampai presiden, Al-Fakir sangat hormati dan Al-Fakir sangat muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberi anugerah, inayah, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi ketabahan, kekuatan, kepiawaian, sehingga bisa benar-benar memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga pada akhirnya dicintai, disayangi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemerintah adalah satu penguasa atau satu golongan yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting di dalam dunia,
Karena kalau tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, ya tentu kacaulah dunia ini. Ya dengannya adanya penguasa, adanya pemerintah, adanya tokoh, ya tentramlah bangsa ini. Kita mau apapun tenang, mau ibadah, mau tani, mau dagang, mau bisnis, apapun. Kita tenang, aman, nyaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum menyadari dan belum sadar dengan hal ini. Jadi, ya masih apa namanya? Ya masih membuat satu gerakan atau satu apa namanya? Kegiatan yang intinya bisa memecah belah gitu. Itu kita harus dihindari dan kita harus kita bersama-sama untuk membangun, mengamankan, menyamankan bangsa dan negara kita ini. Karena keamanan, kenyamanan, ketentraman negara kita ini tidak akan terwujud kalau bukan kita yang mengadakan. Jadi sebenarnya ya tidak pemerintah saja, ya pemerintah tanpa masyarakat pun ya akan kacau. Sekarang masyarakat tanpa pemerintah ya kacau. Ya, oleh karena itu ya kebersatuan, persatuan, penyatuan, ya itulah akan terwujud baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi aman, tentram, nyaman, sentosa, gemah ripah jinawi, subur dan makmur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu dasar utama adalah kita jangan sampai kita jilah atau terpeleset atau keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dunia kita, negara kita akan jaya, makmur dan sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir di acara ini insyaallah mau sedikit ngobrol ya tentang masalah tawasulan, yasinan di malam Jumat. Jadi ini tawasulan, yasinan, tahlilan di malam Jumat, hati-hati. Hati-hati kenapa? Ya karena kalau sejatinya itu adalah sunnah. Harus kita kerjakan sejatinya asal. Tapi dengan adanya penyelewengan, dengan adanya perombakan, dengan adanya aturan-aturan yang tidak agamis, ya ini menyesatkan. Seperti apa contohnya? Ya seperti ini. Ini Al-Fakir ngobrol bicara yang sudah Al-Fakir temui di lapangan seperti itu. Jadi tidak mengada-ada atau tidak meramu atau tidak macam-macam lah. Jadi Al-Fakir menyaksikan, menemukan di lapangan. Jadi gini, ada tahlilan yasinan misalkan di daerah mana ya, misalkan di daerah Walangkeke misalkan. Terus ini kan jamaah ini kan dari kampung jauh ya, dari daerah jauh kan, ada yang naik elep, ada yang naik angkot, ada yang naik bis. Tetapi udah charter sih, udah di-charter, udah disewa maksudnya. Tapi dengan keadaan seperti itu kan di mobil itu kan laki-laki dengan perempuan itu campur baur itu. Campur baur jadi satu. Wah, campur baur lah, enggak diatur maksudnya, enggak diatur. Ini panitia harus waspada ini. Jadi ada yang di atas mobil itu yang namanya pergolakannya. Ya Al-Fakir lihat ya, ada perempuan yang dicium sama laki-laki itu ya, jemaah pada zaman itu kan ya mungkin kena lihat gemoy ya, terus lihat cantik, ya namanya syahwat ya laki-laki. Perempuan juga sama gitu kan, akhirnya disitulah. Jadi akhirnya pegang-pegang tangan, ya ada yang ciuman berbagai macam itu baru di mobil, baru naik ke mobil. Ya apalagi nanti pulang dari tempat itu seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau saja kegiatan yasinan, tahlilan, tawasulan dan apalah namanya ya, kalau memang tidak ada satu tugas, maksudnya satu petugas lah yang benar-benar menjaga, ini sangat berbahaya. Jadi
Kalau memang mau mengadakan tawasulan, mau mengadakan yasinan dan tahlilan, itu adalah sunnah hukumnya, bisa, bagus, berfaedah. Rasulullah juga melaksanakan, sahabat juga sama, para alim ulama, para aulia pun melaksanakan. Tapi harus kita ikuti acara-acara beliau. Seperti apa? Ya itu, tidak naik mobil laki-laki dengan perempuan campur baur sehingga jadilah pemaksiatan. Tidak. Jadi kalau memang nanti di tempatnya, nanti di tempat sananya, tempatnya dipisah, di mobilnya juga ya dipisah lah, jangan disatukan seperti itu. Ya perempuan ya laki-laki. Tuh, jadi banyak kejadian-kejadian acara mauludan acara tahlilan, tawasulan, yasinan di sananya hanyalah sunnah ya, sunnah kan, mau berzikir, mau tawasul kan sunnah. Tapi yang dituju adalah sunnah, tapi yang dilanggar adalah haram. Apa? Ya itulah. Ya sambil naik mobil, sambil berebut ya, nyium istri orang, itu kan istri orang. Kadang-kadang ada yang janda juga, ada yang perawan juga gitu. Jadi ya namanya istri juga dicium ya paling ketawa, kamu nyium aku gitu. Ini subhanallah naudzubillah min dzalik. Jadi kita mengejar sunnah tapi kita melanggar larangan Allah, yaitu maksiat seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya. Tapi dzatiyahnya tawasulan ya, yasinan itu sunnah, bid'ah hasanah, bagus gitu, bagus. Karena di dalam Islam tentang masalah tawasulan itu di dalam Al-Qur'an juga diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi seandainya manusia, kita, siapa saja, ini Allah ya, datang ke Rasulullah memberi wahyu. Jadi kalau ada orang-orang berbuat maksiat, berbuat mungkarat, berbuat dosa, langsung datang kepada Nabi dulu ya, langsung meminta ampun kepada Allah, bertobat. Langsung Nabi pun ikut meminta tobat untuk mereka, karena mereka para nabi minta tobat kepada Allah. Nabi pun sama berdoa untuk mereka, la wajadullaha tawwabur rahimah, maka pasti Allah mengampuninya. Jadi tawasul seperti itu. Jadi Nabi tidak usah dipinta, jadi Nabi saya minta diampunkan kepada Allah, enggak usah begitu. Kita dengan menangis, dengan kita beristighfar, dengan kita meminta ampunan kepada Allah di hadapan Nabi, ya otomatis Nabi pun tidak dipinta pun pasti meminta kepada Allah. Ya contohnya kita saja. Ada orang misalkan ke kita ngomong, misalkan minta bantuan, apalagi bahkan tidak minta bantuan pun dia misalkan nangis gitu kan, nangis membicarakan atau minta maaf kepada Allah atau apapun itu, ya pasti kita terangsang lah untuk ikut campur. Itu namanya tawasul. Itu boleh, nggak apa-apa gitu. Bahkan untuk diijabah oleh Allah itu sangat menjadi jaminan diampuni oleh Allah seperti itu. Terus ada hadis Nabi Anas ya, hadis Nabi dari Anas bin Malik. Anna Umar bin Khattab. Jadi sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena idza kuitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau musim kemarau ya, beliau ini bertawasul ya, minta hujan itu bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas paman Nabi ya, anaknya Abdul Muthalib ya. Terus Sayyidina Umar itu dengan berkata seperti ini, Allahumma kunna natawassalu ilaik. Ya Allah, kami bertawasul kepadamu ya Allah, bin nabiyina, dengan nabi kami ya Allah. Patus kina
dan engkau langsung memberi kami hujan. Wa ana natawassul ilaik, dan sekarang saya bertawasul kepadamu ya Allah, bi ammi nabiyina, sekarang dengan paman Nabi. Jadi biasa dengan Nabi, sekarang dengan paman Nabi. Paskina payuskun, maka turunkanlah hujan. Tuh, akhirnya sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawasul dengan Nabi Muhammad, bertawasul dengan pamannya Nabi Muhammad, itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi masalah tawasul, masalah tasyafu itu adalah sunnah, dan ini adalah sunnah para mursalin dan perjalanan para salafus shalihin. Di sini ada statement pernyataan sahibu kitab Khulasatul Wafa yang berbunyi, inna tawassula, sesungguhnya berdoa dengan tawasul, wa tasyafu, dan meminta pertolongan, bihi, dengan Nabi, wa barokati, dengan barokatnya Nabi, dengan zahnya Nabi, min sunanil mursalin, ini adalah sunnah para utusan, para mursalin, wasiratis salafis shalihin, dan ini adalah perjalanan para ulama salafus shalihin. Jadi tawassul wa tasyafu ini adalah hukumnya sunnah, ini adalah merupakan sunnah mursalin dan perjalanan ulama para salafus shalihin. Jadi tidak apa-apa. Jadi yang dipermasalahkannya ini adalah caranya. Jadi kalau kita misalkan tertib ya, naik mobil, laki-laki khusus, laki-laki perempuan, berpakaian sopan, terus tidak cengengesan, ya pokoknya bisa menjaga maksiat, bisa menjaga munkarat, sunnah hukumnya, pahalanya besar, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita tidak menjaganya, laki-laki perempuan bersatu, ya cengengesan segala macam, di situ ada berbagai macam maksiat yang dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kegiatan seremonial yang semacam ini adalah benar-benar menyesatkan, membahayakan terhadap kita semua. Kita merasa ini kebaikan, ternyata hancur oleh perbuatan yang kita lakukan, yang kita tidak rasakan. Jadi kita ya nggak merasa dosa, ya merasanya itu hanyalah sebagai hiburan, tapi ini adalah subhanallah. Jadi karena yang namanya zina itu kan macam-macam, ada zina mata, zina tangan, zina kaki, dan ya paling besar ya zina farji. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu adalah jelas menjurusnya kepada perzinahan. Jadi tapi kalau memang ada satu panitia yang benar-benar bagus, ketat, ya nggak apa-apa, justru harus diadakan, digalakkan di mana tempat, di seluruh pelosok adakanlah tawasulan, yasinan, adakan tahlilan. Kenapa? Karena itu adalah benar-benar anjuran Allah, dilaksanakan oleh Nabi dan juga para sahabat dan para aulia dan para ulama salafus sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat khusus untuk Al-Fakir dan umum untuk kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kegiatan kita ini satu seremoni atau satu acara yang dicintainya, sehingga menjadi sababiyah kita diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya kita lebih dekat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian. Mohon maaf atas salah dan hilaf juga kekeliruan. Innallaha ma'ana. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina
isron kama hamalat 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.